Baik, silahkan duduk. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi wawancara hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya berkenalan dulu. Saya Nada Irsa. Di sini saya selaku asesor yang akan memandu proses wawancara kompetensi untuk kebutuhan promosi jabatan ke kepala grup operasional. Betul begitu? Iya, betul. Betul, oke. Kemudian tujuan dari wawancara ini sendiri adalah untuk menggali pengalaman kerja Ibu, terutama terkait kompetensi inti yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar, begitu. Kemudian pertanyaan yang akan saya ajukan bersifat behavioral, sehingga Ibu dipersilakan menjawab berdasarkan pengalaman nyata yang pernah Ibu alami selama bekerja. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang kami nilai adalah bagaimana Ibu menghadapi situasi-situasi tertentu di dalam pekerjaan. Tapi sebelumnya, silakan Ibu perkenalkan diri Ibu dulu dan apa jabatan sebelumnya dan apa jabatan yang akan Ibu lamar. Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Yanata Nafasa. Saya lahir di Gresik 26 Desember 1997 dan saat ini saya menginjak usia 28 tahun dan posisi jabatan saya saat ini adalah sebagai manajer di Departemen Manajemen Kepuasan Pelanggan yang sudah lama, kurang lebih sekitar 4 tahunan. Dan untuk promosi jabatan saya ingin menjadi kepala grup operasional. Oke, baik. Dari apa yang saya jelaskan tadi soal wawancara, tujuan wawancara, apakah ada yang masih ingin ditanyakan oleh Ibu? Tidak ada. Oke, sudah paham ya? Iya, paham. Oke, baik. Kalau begitu, kita langsung masuk ke sesi wawancara. Baik. Jadi saya ingin Ibu menceritakan situasi ketika Ibu mengumpulkan berbagai data terkait penurunan kepuasan pelanggan. Bagaimana Ibu menganalisis hubungan antar masalah, misalnya antar proses klaim, kecepatan layanan dan kesalahan sistem hingga akhirnya menemukan akar masalah tujuannya. Baik, pada suatu kuartal itu saya melihat penurunan skor kepuasan dan mengumpulkan data SLE, proses klaim, keluhan, serta log sistem. Setelah mengelompokkan data ke aspek proses klaim, kecepatan layanan, dan error sistem, root cause analisis menunjukkan keterlambatan dipicu ketidaksinkronan front end, back end, dan error berulang pada modul unggah dokumen. Saya mengusulkan perbaikan verifikasi, koordinasi lintas unit, dan penyempurnaan sistem. Dalam 2 bulan, kepuasan pelanggan kembali meningkat. Oke. Kemudian setelah Anda menemukan akar masalahnya pada proses layanan pelanggan, bagaimana Anda menyusun beberapa alternatif solusi operasional. Kemudian jelaskan langkah-langkah apa yang Anda buat dan apa pertimbangan Anda dalam menetapkan opsi terbaik. Baik, setelah menemukan akar masalah, saya memetakan dampaknya terhadap SLE, beban operasional, dan pengalaman pelanggan. Saya menyusun 3 kelompok opsi, yaitu perbaikan proses, sistem, dan koordinasi lintas unit, serta menilai urgensi, kompleksitas, kebutuhan sumber daya, dan potensi peningkatan kepuasan. Opsi diuji lewat simulasi alur kerja dan didiskusi dengan unit terkait. Dari evaluasi tersebut, saya memilih solusi dengan hasil cepat dan risiko minimal, yaitu standarisasi verifikasi, optimalisasi modul unggah dokumen, dan penyesuaian distribusi tiket yang terbukti paling efektif mempercepat layanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Oke, baik.
Kemudian ceritakan pengalaman ibu harus mengambil keputusan cepat ketika volume komplain, mengingat atau sistem layanan terganggu. Ada keputusan apa keputusan yang Anda ambil saat itu dan bagaimana Anda memastikan keputusan tersebut tetap logis dan efektif. Baik, saat puncak transaksi dan komplain meningkat akibat gangguan sistem pelacakan klaim, saya mengambil langkah cepat dengan mengalihkan sebagian proses ke jalur manual, membentuk war room dengan IT dan layanan pelanggan, serta mengirimkan one way ke update ke nasabah. Keputusan ini efektif karena didasarkan pada data SLA real time, estimasi antrean, dan informasi teknis waktu pemulihan sehingga komplain dapat ditekan dan kualitas layanan tetap terjaga. Oke. Kemudian selanjutnya setelah solusi Anda diterapkan nih dalam proses operasional, bagaimana Anda mengevaluasi apakah solusi tersebut benar-benar efektif? Kemudian indikator apa sih yang Anda pantau dan tindakan apa yang Anda ambil jika hasilnya sesuai dengan harapan? Setelah solusi diterapkan, saya memantau SLA, waktu penyelesaian, dengan komplain, tingkat error, dan skor kepuasan secara mingguan dan bulanan. Lalu membandingkannya dengan baseline. Jika hasil belum sesuai, saya melakukan quick diagnostik dengan unit terkait untuk menemukan hambatan, menyesuaikan SOP atau alur kerja, serta melakukan fine tuning pada sistem dan distribusi beban kerja agar peningkatan yang dihasilkan konsisten dan terukur. Baik, selanjutnya coba Anda ceritakan bagaimana mengumpulkan data ketika terjadi penurunan kepuasan pelanggan. Kemudian sumber data apa aja yang Anda cari untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai masalah operasional yang terjadi. Baik, saat kepuasan pelanggan menurun, saya mengumpulkan data dari SLA, komplain ticketing, tim klaim, log error, IT, dan survei kepuasan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Dengan menggabungkan seluruh sumber data tersebut, saya memetakan keterkaitan masalah dan mengidentifikasi area utama yang memicu penurunan kepuasan pelanggan. Oke, baik. Dari banyaknya data yang Anda peroleh nih, bagaimana Anda menentukan informasi mana yang paling relevan dan paling penting untuk menyelesaikan masalah pelayanan atau proses operasional? Dari banyaknya data, saya mengelompokkan informasi berdasarkan dampaknya terhadap layanan seperti keterlambatan SLA, frekuensi komplain, dan tingkat error. Setiap data saya nilai berdasarkan pengaruhnya pada pengalaman pelanggan, konsistensi pola, dan keterkaitan dengan alur operasional inti. Data dengan tren berulang, korelasi lintas unit, dan dampak langsung pada waktu layanan menjadi prioritas. Pendekatan ini membantu saya fokus pada informasi paling kritis untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Baik, selanjutnya coba Anda berikan contoh bagaimana menggunakan hasil analisis dan data, misalnya data VOC atau SLA atau error system untuk menetapkan keputusan operasional atau perbaikan proses yang berdampak secara nyata. Baik, ketika data VOC menunjukkan meningkatnya keluhan keterlambatan klaim dan SLA mencatat lebih dari 20% kasus melewati standar, saya mencocokkannya dengan log error dan menemukan banyak dokumen gagal terbaca saat unggah. Saya mengambil 2 langkah, yaitu yang pertama menyederhanakan verifikasi dokumen sambil menunggu perbaikan sistem, dan yang kedua berkoordinasi dengan IT untuk patch modul unggah. Dalam 2 minggu kasus tertunda dan keluhan keterlambatan turun signifikan, menandakan keputusan berbasis data berdampak nyata pada kecepatan dan kualitas layanan. Oke, baik. Sekarang coba
Ibu ceritakan sih suatu inovasi kreatif yang pernah Ibu kembangkan untuk meningkatkan pengalaman atau kepuasan pelanggan. Misalnya otomatisasi atau simplifikasi alur atau pendekatan baru. Bagaimana ide tersebut muncul dan apa dampaknya pada operasional, begitu? Baik, saya mengembangkan auto notification tracking untuk status klaim agar nasabah otomatis mendapat pembaruan di setiap tahap. Inovasi ini muncul setelah melihat bahwa banyak keluhan yang disebabkan oleh kurangnya visibilitas, bukan lambatnya proses. Saya menyederhanakan integrasi sistem klaim dengan kanal komunikasi dan bekerja sama dengan IT membuat trigger otomatis. Hasilnya permintaan info status menurun, SLA layanan membaik, dan kepuasan nasabah meningkat karena mereka merasa lebih terinformasi. Oke, baik. Kemudian berikan contoh ketika Anda mempertanyakan cara kerja lama dalam proses operasional atau layanan pelanggan, lalu mengusulkan pendekatan baru yang lebih efektif daripada prosedur yang sudah berjalan. Saya menata cara kerja lama pada proses verifikasi dokumen klaim yang dilakukan 2 kali oleh 2 unit, menyebabkan layanan lambat. Serta melihat data SLA dan komplain, saya menyimpulkan bahwa verifikasi ganda tidak memberi nilai tambah. Saya mengusulkan single verification flow, di mana satu unit melakukan verifikasi awal dengan checklist standar dan hasilnya langsung dipakai untuk proses berikutnya. Hasilnya bottleneck berkurang, waktu proses lebih cepat, SLA meningkat, dan beban kerja tim menurun tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian ceritakan coba bagaimana Anda membangun atau memperbaiki prosedur pemantauan kinerja tim, misalnya SLA, layanan, penyelesaian komplain, atau kualitas respon. Bagaimana sih Anda ini memastikan setiap anggota tim menjalankan tugas sesuai target? Baik, saya membangun prosedur pemantauan kinerja dengan menetapkan indikator jelas untuk tiap layanan seperti SLA, akurasi respon, dan kecepatan penanganan komplain. Saya membuat dashboard harian dan alert otomatis untuk potensi keterlambatan atau lonjakan beban kerja. Selain briefing pagi dan umpan balik mingguan berbasis data, saya juga menetapkan ownership yang jelas di setiap alur. Dengan ini, tim memahami ekspektasi, memantau progres secara transparan, dan menjaga kualitas layanan tetap konsisten. Oke, baik. Kemudian saat terjadi peningkatan tajam keluhan pelanggan dan sumber daya terbatas, bagaimana Anda menentukan prioritas penanganan dan membagi waktu atau tenaga tim agar target operasional tetap tercapai? Saat terjadi peningkatan tajam keluhan, saya menggunakan dashboard harian berisi SLA, komplain terselesaikan, dan kualitas respon. Lalu mengkomunikasikan target dalam daily briefing melalui tes alignment, evaluasi mingguan, serta pendampingan bagi anggota yang tertinggal. Saya memastikan monitoring real time berjalan efektif dan tim mencapai target secara konsisten. Selain itu, saat keluhan meningkat dan sumber daya terbatas, saya memprioritaskan kasus berdasarkan urgensi, dampak pada pelanggan, dan risiko operasional. Kasus kritis ditangani terlebih dahulu, sementara isu berulang diarahkan ke solusi cepat atau otomatis. Dengan triage system, penugasan sesuai keahlian, dan jalur eskalasi yang jelas, tim tetap mampu menjaga kualitas dan mencapai target meski dalam kondisi padat. Oke, sekarang coba sebutkan contoh rencana jangka pendek dan jangka panjang yang pernah Anda susun untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau
efisiensi operasional. Bagaimana Anda memastikan rencana tersebut realistis dan dapat dijalankan? Baik, untuk rencana jangka pendek, saya menata ulang alur prioritas komplain dan mempercepat verifikasi dengan menyesuaikan distribusi beban kerja, sehingga bottleneck cepat teratasi dan kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya, untuk jangka panjang, saya menyusun roadmap digitalisasi alur klaim, otomatisasi notifikasi, dan peningkatan kapabilitas analisis data. Kedua rencana diuji realistis melalui asesmen kapasitas, perhitungan sumber daya, dan indikator kerja terukur agar implementasi konsisten dan berkelanjutan. Baik, kemudian dalam situasi di mana terdapat banyak permintaan dari berbagai departemen, bagaimana Anda menentukan prioritas agar keputusan Anda tetap selaras dengan tujuan besar operasional Astralware? Baik, dalam menghadapi banyak permintaan, saya menentukan prioritas berdasarkan tujuan strategis operasional Astralware, yaitu kecepatan layanan, kepuasan nasabah, dan kepatuhan SLA. Setiap permintaan dievaluasi menurut dampak pada pelanggan, urgensi operasional, dan ketersediaan sumber daya. Dengan matriks dampak urgensi, alokasi waktu dan tenaga tim fokus pada inisiatif bernilai tinggi sambil menjaga komunikasi transparan dengan departemen lain. Oke, baik. Kemudian berikan contoh bagaimana Anda mengalami detail administratif yang kompleks, misalnya dokumentasi SOP layanan, kemudian laporan NPS, atau pengumpulan data keluhan agar tetap akurat, teratur, dan siap dipresentasikan ke level manajemen senior. Baik, contohnya itu saat menangani SOP layanan, laporan NPS, dan data keluhan, saya membuat template standar agar format dan informasi konsisten. Data dikumpulkan terpusat melalui tiketing dan survei, lalu divalidasi sebelum dianalisis. Hasilnya disajikan dalam grafik tren, heat map, dan KPI utama yang mudah dipahami, sehingga laporan akurat, teratur, dan siap mendukung keputusan operasional manajemen senior. Oke, baik. Kemudian jika ada ceritakan situasi ketika ibu harus menyesuaikan gaya kerja atau pendekatan komunikasi ibu karena perubahan proses operasional, sistem baru, atau bekerja dengan tim lintas fungsi seperti klaim atau risk assessment. Kemudian apa yang Anda ubah dan bagaimana hal itu membantu Anda tetap efektif dalam bekerja? Baik, dalam proyek implementasi sistem klaim baru, saya menyesuaikan gaya kerja lintas fungsi dengan mengadakan meeting rutin harian untuk sinkronisasi, membuat panduan visual alur proses, dan merubah laporan menjadi ringkasan KPI dan isu prioritas. Pendekatan ini menjaga keselarasan tim, mengurangi kesalahan interpretasi, dan memastikan implementasi sistem berjalan lancar tanpa menurunkan kecepatan layanan. Oke, dari ibu sendiri, apakah pernah sih ibu ini menghadapi tekanan besar, misalnya peningkatan komplain, atau keterlambatan proses layanan, atau target kepuasan pelanggan ini menurun? Kemudian bagaimana ibu menjaga ketenangan, tetap produktif, dan memotivasi tim di tengah keterbatasan tersebut? Baik, saya pernah saat lonjakan komplain akibat gangguan sistem, saya tetap tenang, memetakan masalah, dan membuat action plan prioritas berdasarkan dampak dan urgensi. Saya membagi tugas jelas, menetapkan target harian realistis, mengadakan daily huddle, dan mendorong komunikasi terbuka. Pendekatan ini menjaga fokus dan motivasi tim sehingga backlog komplain turun sambil kualitas layanan tetap terjaga.
Oke baik, kemudian ceritakan pengalaman ibu ketika ibu harus menghadapi tekanan tinggi, misalnya peningkatan komplain pelanggan, SLA layanan yang hampir terlewat, atau ketidakpastian proses operasional. Bagaimana Anda atau ibu menjaga ketenangan dan tetap memastikan kinerja tim tetap terjaga? Baik, saat volume komplain meningkat dan beberapa SLE hampir terlewat, saya memetakan masalah dan membuat prioritas berdasarkan urgensi dan dampak pelanggan. Tugas dibagi secara jelas, target harian ditetapkan, dan line komunikasi langsung dibuka untuk mengatasi hambatan. Dengan arahan singkat dan apresiasi pencapaian, tim tetap fokus, backlog berkurang, dan kualitas layanan terjaga meski dalam tekanan tinggi. Oke, kemudian coba berikan contoh situasi sulit di mana ibu menghadapi hambatan atau kritik dari pelanggan atau departemen lain. Bagaimana ibu ini tetap profesional dalam mengerahkan energi ibu pada solusi konstruktif, bukan hanya merespon tekanannya saja. Baik, saat tim klien dikritik sales dan pelanggan mengeluh proses berbelit, saya tetap profesional mendengarkan masukan dan memisahkan fakta dari persepsi. Saya fokus pada root cause analysis, menyederhanakan alur verifikasi, dan menetapkan SLE checkpoint internal. Pendekatan ini mengubah kritik menjadi solusi, memperbaiki proses, dan membangun kepercayaan antar departemen serta dengan pelanggan. Kemudian ceritakan pengalaman ketika ibu ini harus mencapai target peningkatan kepuasan pelanggan atau perbaikan layanan. Bagaimana Anda memastikan pekerjaan dilakukan secara menyeluruh dan tidak ada detail penting yang terlewat meskipun harus bergerak cepat? Baik, saat target kepuasan pelanggan meningkat, saya memetakan proses layanan, mengidentifikasi titik kritis, dan membuat checklist terperinci. Tim dibagi berdasarkan area fokus dengan SLE internal untuk tiap subtugas, serta daily huddle diadakan untuk memantau progres dan mengatasi hambatan. Pendekatan ini memastikan perbaikan cepat, efektif, dan target kepuasan tercapai tanpa melewatkan elemen penting. Kemudian coba berikan contoh situasi ketika Anda harus menyelesaikan banyak tugas dengan tenggat waktu yang ketat. Misalnya laporan NPS atau CSI, analisis dan keluhan, atau koordinasi perbaikan proses. Bagaimana Anda memastikan semua deadline terpenuhi tanpa mengorbankan kualitas? Baik, saat harus menyelesaikan laporan NPS, analisis tren keluhan, dan koordinasi perbaikan proses sekaligus, saya memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan dampak, membuat timeline dengan milestone harian, dan mendelegasikan sesuai kompetensi tim dengan quality check singkat sebelum setiap deliverable. Seluruh laporan selesai tepat waktu, data akurat, dan koordinasi perbaikan berjalan efektif. Kemudian dalam pekerjaan Anda menangani data keluhan atau kualitas layanan nih, bagaimana Anda memastikan akurasi, konsisten informasi, dan pengorganisasian yang rapi agar dapat digunakan oleh tim operasional dan manajemen? Baik, saya menjaga akurasi dan konsistensi data keluhan dengan membuat template standar yang mencakup kategori, tanggal, status, dan SLE terkait. Setiap data diperiksa silang antar sumber seperti tiket kontak center, log system, dan laporan manual untuk menghindari duplikasi atau kesalahan. Data kemudian diorganisasi secara terstruktur dalam dashboard atau spreadsheet dengan filter dan indikator KPI yang jelas, sehingga tim operasional bisa langsung menindaklanjuti dan manajemen mudah memahami tren serta mengambil keputusan berbasis data. Pendekatan ini memastikan data tetap rapi, valid, dan mudah diakses semua pihak terkait. Oke, baik.
Kalau Anda sendiri pernah nggak sih menghadapi situasi di mana keputusan yang cepat dapat menimbulkan resiko bagi pelayanan pelanggan atau reputasi perusahaan? Bagaimana Anda mempertimbangkan resiko dan dampak sebelum mengambil tindakan? Pernah saat terjadi gangguan sistem yang menunda klaim, sehingga saya harus cepat memutuskan pengalihan sebagian alur ke manual. Saya menilai risiko terhadap kualitas layanan dan reputasi, termasuk kesalahan input, keamanan data, dan persepsi pelanggan. Opsi dibahas dengan tim, kontrol tambahan diterapkan, dan komunikasi proaktif disiapkan. Pendekatan ini membuat keputusan cepat namun terukur, meminimalkan risiko, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Oke, baik, selanjutnya coba ceritakan suatu inisiatif perbaikan layanan atau peningkatan keputusan pelanggan yang Anda mulai sendiri tanpa menunggu instruksi. Apa yang memotivasi Anda untuk mengambil tindakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi operasional? Baik, saya memulai inisiatif membuat dashboard real time untuk memantau keluhan pelanggan dan status klaim. Karena banyaknya komplain muncul akibat kurangnya visibilitas progres klaim, data dikumpulkan dari ticketing system, SLA, dan log system, lalu disusun menjadi dashboard yang diakses tim layanan dan manajemen. Dampaknya seperti kasus kritis cepat ditindaklanjuti, pertanyaan berulang berkurang, kepuasan pelanggan meningkat, dan pengambilan keputusan operasional lebih cepat karena informasi tersentralisasi dan real time. Coba sekarang tunjukkan contoh atau tujuan proyek jangka panjang yang Anda perjuangkan. Misalnya mengurangi keluhan berulang atau meningkatkan kualitas proses layanan. Bagaimana Anda ini menjaga konsistensi usaha meskipun menghadapi hambatan atau progres yang lambat? Baik, saya memimpin proyek jangka panjang untuk mengurangi keluhan berulang klaim dengan memetakan penyebab, memperbaiki prosedur, dan berkoordinasi lintas unit agar alur verifikasi lebih efisien. Implementasi diawasi lewat milestone bulanan, pemantauan KPI, dan evaluasi rutin hambatan. Review meeting singkat diadakan untuk memastikan langkah perbaikan dijalankan dan tim termotivasi. Pendekatan ini menjaga keberlanjutan proyek secara bertahap, menurunkan keluhan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya, apa langkah pengembangan diri yang secara efektif Anda lakukan untuk mempersiapkan diri menuju posisi senior manager atau head di grup operasional, dan bagaimana Anda memastikan hal tersebut benar-benar meningkatkan kompetensi Anda? Baik, saya secara aktif mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan kepemimpinan, memperdalam analisis data operasional, dan mempelajari best practice industri untuk memperluas perspektif strategis. Selain itu, saya rutin meminta feedback dari atasan dan rekan lintas fungsi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperkuat. Dengan menerapkan langsung apa yang saya pelajari dalam proyek perbaikan proses dan pengambilan keputusan, saya memastikan pengembangan diri tersebut benar-benar meningkatkan kompetensi saya menuju peran senior manager atau head manager. Kemudian jika ada pengalaman, ceritakan ketika Anda harus menyampaikan informasi penting terkait perubahan proses operasional kepada tim atau manajemen. Bagaimana Anda memastikan pesan Anda jelas, sudah dipahami, dan diterima oleh audiens yang berbeda? Baik, saya menyampaikan perubahan alur verifikasi klaim dengan visualisasi alur baru dan contoh kasus nyata agar mudah dipahami. Gaya komunikasi disesuaikan seperti tim operasional fokus pada tugas harian, manajemen pada dampak SLA, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Selain presentasi, saya membuka sesi tanya jawab dan menyediakan ringkasan dokumen. Pendekatan ini memastikan pesan tersampaikan jelas, semua pihak memahami perubahan, dan implementasi proses baru berjalan lancar.
Oke, kemudian berikan contoh saat Anda harus menuliskan laporan atau rekomendasi perbaikan proses operasional. Bagaimana Anda memastikan tujuan tersebut jelas, ringkas, dan memenuhi standar penulisan formal perusahaan? Baik, contohnya saat saya menyiapkan laporan rekomendasi perbaikan proses klaim untuk manajemen senior secara terstruktur. Mulai dari latar belakang, analisis data, temuan akar masalah, solusi, hingga rekomendasi tindakan. Bahasa formal digunakan didukung grafik dan tabel agar dapat mudah dipahami. Sebelum diserahkan, saya melakukan cross-check dan proofreading untuk memastikan akurasi dan format. Hasilnya laporan mudah dibaca, diikuti, dan mendukung pengambilan keputusan operasional yang tepat. Baik, selanjutnya coba ceritakan pengalaman Anda ketika perlu menyampaikan informasi yang sama kepada dua audiens yang berbeda, misalnya kepada manajemen dan kepala tim operasional. Bagaimana Anda menyesuaikan gaya bahasa dan penyampaiannya dalam dokumen tertulis untuk masing-masing audiens? Baik, saya menyampaikan perubahan alur verifikasi klaim kepada manajemen dan tim operasional dengan pendekatan berbeda. Untuk tim operasional, dokumen praktis disertai diagram alur harian dan checklist tugas agar mudah diterapkan. Lalu untuk manajemen, ringkasan menekankan dampak KPI, SLE, dan kepuasan pelanggan. Dilengkapi grafik dan tabel analisis. Penyesuaian bahasa, fokus, dan visual memastikan pesan tersampaikan efektif dan kedua pihak memahami implikasi serta tanggung jawab mereka. Oke, baik. Kemudian ceritakan kembali situasi ketika Anda menerima masukan atau keluhan dari tim operasional atau pelanggan internal. Bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami komentar atau pertanyaan mereka? Baik, saya pernah ketika tim operasional melakukan prosedur verifikasi dokumen, saya mendengarkan penuh, mencatat poin penting, dan mengulang inti keluhan untuk memastikan pemahaman. Saya menanyakan klarifikasi untuk menggali akar masalah dan menyampaikan empati. Selanjutnya, saya menjelaskan langkah perbaikan dan timeline implementasi. Pendekatan ini membuat tim merasa didengar, terlibat dalam solusi, dan tetap termotivasi karena masukan mereka ditindaklanjuti nyata. Oke, misalkan nih dalam sebuah rapat yang penuh informasi, bagaimana sih Anda menentukan mana poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti untuk perbaikan proses operasional? Baik, dalam rapat saya mencatat semua isu dan menilai berdasarkan dampak pada kepuasan pelanggan, urgensi SLE, dan kelayakan implementasi cepat. Poin-poin ini dipetakan ke prioritas aksi, lalu disusun ringkasan dengan action items, penanggung jawab, dan deadline. Pendekatan ini memastikan tim fokus pada perbaikan paling kritis dan efektif. Oke, baik. Kemudian contoh ketika Anda menggunakan teknik active listening seperti mengajukan klarifikasi atau pertanyaan lanjutan untuk benar-benar memahami isu yang disampaikan oleh pelanggan atau anggota tim. Baik, ketika anggota tim frustasi dengan lambatnya verifikasi klaim, saya menggunakan active listening seperti mendengarkan penuh, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan mengulang inti masalah dengan kata-kata saya sendiri. Pendekatan ini membuat tim merasa didengar, membantu saya memahami akar masalah secara akurat, dan merancang solusi konkret untuk mempercepat proses klaim. Oke, baik. Kemudian ceritakan pengalaman ketika Anda harus meyakinkan manajemen atau tim lain untuk menyetujui sebuah usulan perbaikan proses operasional. Yang mana bagaimana Anda menggunakan komunikasi ini, lisan atau tulisan untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Baik, saya pernah mengusulkan perbaikan proses verifikasi dokumen klaim yang sebelumnya memerlukan pengecekan ganda.
Untuk meyakinkan manajemen dan tim, saya menyiapkan presentasi dengan data dan visualisasi seperti tren keterlambatan, frekuensi komplain, dan potensi peningkatan SLA. Saya menekankan dampak positif pada kepuasan pelanggan dan efisiensi, serta menjawab pertanyaan dengan fakta dan contoh nyata. Ringkasan tertulis menyertakan tabel perbandingan alur lama dan baru, resiko, dan langkah implementasi. Pendekatan ini berhasil mendapat persetujuan karena usulan terlihat terstruktur, logis, dan bermanfaat dalam kehidupan nyata. Kemudian coba berikan contoh ketika Anda harus menyesuaikan pendekatan atau gaya komunikasi Anda untuk mempengaruhi seseorang atau tim yang awalnya tidak setuju dengan perubahan yang Anda usulkan. Baik, saya pernah mengusulkan penyederhanaan alur verifikasi klaim. Beberapa anggota tim ragu karena khawatir kualitas menurun. Saya menyesuaikan komunikasi menjadi interaktif dan berbasis data, memvisualisasi alur lama versus baru, menunjukkan waktu yang dihemat, dan menjelaskan langkah kontrol kualitas tambahan. Diskusi dengan studi kasus nyata membuat tim melihat dampak positif. Pendekatan ini berhasil mengubah persepsi, meningkatkan keterlibatan, dan memastikan implementasi berjalan lancar. Kemudian ceritakan situasi ketika Anda perlu membangun komitmen dari berbagai pihak, misalnya tim operasional, IT, dan klaim, agar mau menjalankan sebuah inisiatif bersama. Apa langkah yang Anda ambil untuk memperoleh dukungan mereka? Baik, saya saat ingin mengimplementasikan sistem auto notification tracking claim, saya membangun komitmen tim operasional, IT, dan klaim. Saya menjelaskan tujuan dan manfaat bagi setiap pihak, mengadakan workshop kolaboratif untuk mendengarkan masukan, menyesuaikan alur kerja, serta menetapkan tanggung jawab dan timeline. Update berkala disediakan agar proses terlihat. Pendekatan ini membuat semua tim terlibat, termotivasi, dan berkomitmen menjalankan inisiatif secara konsisten. Pengalaman apa ketika Anda harus tetap membangun hubungan kerja yang positif meskipun sedang menghadapi konflik atau perbedaan pendapat nih dengan departemen lain seperti IT atau klaim? Apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan tetap efektif? Baik, saat berbeda pendapat dengan tim IT mengenai prioritas perbaikan modul unggah dokumen, saya mendengarkan penuh, menghargai pertimbangan teknis, dan menyampaikan opini faktual terkait dampak pada pelanggan dan operasional. Kami mencari kompromi bersama, menetapkan timeline realistis, dan checkpoint rutin. Pendekatan ini menjaga komunikasi terbuka, membangun kepercayaan, dan memastikan kolaborasi tetap efektif meski ada konflik. Oke, jadi dalam situasi ketika anggota tim ini ada merasa terbebani oleh tingginya volume pekerjaan nih atau komplain pelanggan, bagaimana sih Anda ini menunjukkan bahwa Anda memahami dan merespon kebutuhan serta perasaan mereka? Baik, saat tim menghadapi volume pekerjaan tinggi dan komplain, saya menunjukkan empati dan mendengarkan keluhan, lalu mengadakan diskusi singkat untuk memahami hambatan. Saya membantu merancang prioritas tugas, membagi beban kerja merata, menetapkan target harian, dan memberikan apresiasi atas pencapaian kecil. Pendekatan ini membuat tim merasa didengar, termotivasi, dan tetap fokus meski tekanan tinggi. Oke, lanjut. Berikan contoh bagaimana Anda ini memanfaatkan jaringan atau hubungan profesional Anda, misalnya dengan tim operasional, teknologi, atau pemasaran untuk mempercepat penyelesaian masalah atau mencapai tujuan operasional tertentu. Baik, contohnya saat backlog klaim akibat error modul unggah dokumen, saya memanfaatkan jaringan profesional dengan IT, operasional, dan marketing
IT memprioritaskan perbaikan operasional, mengalihkan sebagian alur ke manual, dan marketing menyampaikan update ke nasabah. Pendekatan ini mempercepat koordinasi, menyelesaikan hambatan efisien, dan menjaga SLA serta kepuasan pelanggan. Oke, baik. Kemudian ceritakan pengalaman ketika Anda mengarahkan dan memotivasi tim untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit atau berisiko, tetapi berisiko tinggi terhadap SLA operasional. Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan dengan kemampuan dan minat anggota tim? Saat menangani backlog klaim akibat gangguan sistem, saya memetakan kemampuan anggota tim, menugaskan yang berpengalaman ke klaim prioritas tinggi, dan lainnya ke tugas rutin. Saya menetapkan target harian, memberi arahan dan feedback langsung, serta memberikan apresiasi terbuka. Dengan check-in singkat untuk mendengar kendala, tim tetap termotivasi, fokus, dan berhasil menurunkan backlog tanpa mengorbankan kualitas layanan. Oke, kemudian coba berikan contoh sih bagaimana Anda memberikan feedback yang jelas, spesifik, dan membangun kepada anggota tim yang performanya belum memenuhi standar. Apa hasil dari feedback tersebut? Baik, contohnya saat seorang anggota tim sering terlambat menutup tiket klaim, saya memberikan feedback langsung, spesifik, dan konstruktif, menjelaskan dampak pada SLA dan pelanggan, serta menanyakan kendala. Kami menyusun rencana perbaikan dengan prioritas tugas harian, checklist, dan monitoring singkat. Hasilnya beberapa minggu kemudian, performa meningkat, tiket ditutup tepat waktu, dan SLA tim stabil. Oke, selanjutnya ceritakan situasi ketika Anda harus memimpin rapat atau mengambil keputusan penting di hadapan berbagai departemen. Kemudian apa yang Anda lakukan agar mereka memperhatikan, menghormati, dan mengikuti arahan Anda? Baik, saat saya memimpin rapat lintas departemen untuk perbaikan proses klaim, saya menggah dengan tujuan jelas dan dampak perubahan pada kepuasan pelanggan serta efisiensi. Data, grafik, dan visual alur proses digunakan untuk mendukung argumen sambil mendorong diskusi terbuka agar semua pihak memberi masukan. Pendekatan ini membuat peserta memahami urgensi, menghargai arahan, dan berkomitmen menjalankan keputusan bersama. Oke, kemudian pengalaman apa yang pernah Anda alami ketika Anda harus bekerja sama dengan beberapa departemen, misalnya IT, klaim, dan layanan pelanggan untuk mencapai target operasional tertentu? Apa kontribusi Anda dalam keberhasilan kerja tim tersebut? Saat menurunkan backlog klaim akibat gangguan sistem, saya memfasilitasi koordinasi lintas departemen, memetakan prioritas, dan menyelaraskan alur kerja. Saya menyusun action plan berbasis data seperti SLA tertunda, jumlah tiket, dan error sistem sebagai acuan. Pendekatan ini membuat tim terorganisir, backlog menurun signifikan, SLA terpenuhi, dan kepuasan pelanggan meningkat, menunjukkan efektivitas kolaborasi. Oke, baik. Coba berikan contoh ketika Anda harus menyampaikan perubahan proses atau keputusan penting secara cepat kepada tim agar operasional tetap berjalan. Baik, contohnya saat gangguan sistem memengaruhi proses klaim, saya segera menyampaikan alur sementara melalui email, grup chat, diagram alur, dan checklist tugas harian. Saya mengadakan briefing singkat dengan sesi tanya jawab untuk memastikan setiap anggota memahami peran dan prosedur baru. Pendekatan ini memastikan tim menerima informasi jelas dan operasional tetap berjalan lancar meski perubahan mendadak. Oke, kemudian ceritakan bagaimana Anda membangun hubungan kerja yang saling mendukung dan menciptakan rasa kebersamaan dalam tim, terutama saat menghadapi tekanan kerja yang tinggi. Baik, saat menghadapi
lonjakan klaim dan komplain, saya membangun kerja tim yang saling mendukung melalui komunikasi terbuka dan transparan. Daily huddle diadakan untuk berbagi progres, hambatan, dan pencapaian, sekaligus membantu anggota yang kesulitan. Apresiasi kontribusi individu diberikan agar semua merasa dihargai. Pendekatan ini menjaga motivasi, fokus, dan kualitas kerja tim meski di bawah tekanan operasional tinggi. Baik, kemudian ceritakan pengalaman ketika Anda menyadari bahwa adanya konflik antara tim Anda dengan departemen lain. Misalnya terkait SLA layanan atau proses operasional. Bagaimana Anda mengidentifikasi konflik tersebut dengan menganiaya secara terbuka namun tetap profesional? Baik, saat terjadi konflik antara tim operasional dan departemen klaim terkait SLA karena verifikasi ganda, saya mengadakan pertemuan terbuka untuk memfasilitasi dialog profesional, fokus pada data SLA, volume kasus, dan waktu proses. Kami menyusun solusi kompromi berupa alur verifikasi lebih efisien, namun tetap berkualitas. Pendekatan ini meredakan ketegangan, membangun pengertian, dan membuat proses operasional lebih lancar. Oke, untuk contohnya sendiri, ketika Anda berhasil menyelesaikan konflik kerja dengan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sekaligus tetap menjaga hubungan kerja yang positif. Baik, contohnya itu saat konflik antara tim operasional dan IT mengenai prioritas perbaikan modul unggah dokumen. Saya memfasilitasi diskusi terbuka, mendengarkan kekhawatiran, dan menekankan tujuan bersama. Kami menyusun solusi kompromi seperti perbaikan kritis segera dilakukan IT, sementara operasional menggunakan proses manual sementara untuk mengurangi backlog. Dengan pendekatan berbasis data dan komunikasi transparan, konflik terselesaikan, solusi diterima semua pihak, dan kolaborasi lintas departemen tetap efektif. Baik, oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendatangi sesi wawancara ini. Sesi wawancara sudah selesai. Setelah ini kami akan melakukan proses penilaian dan mengompilasi hasilnya sesuai prosedur perusahaan. Kemudian jika nanti diperlukan klarifikasi tambahan, kami akan menghubungi Ibu kembali. Oke, saya Nada, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan untuk hadir dalam sesi wawancara ini. Semoga sukses ke depannya dan apa yang Ibu harapkan semoga tercapai. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi wawancara hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Yanatu Nafasa, selaku asesor yang akan membantu proses wawancara kompetensi untuk kebutuhan promosi jabatan ke posisi Kepala Grup Pemasaran, saluran alternatif, dan langsung di perusahaan Astralab. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Baik, saya jelaskan tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pengalaman kerja Ibu, terutama terkait kompetensi inti yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar. Pertanyaan yang akan saya ajukan bersifat behavioral, sehingga Ibu dipersilahkan menjawab berdasarkan pengalaman nyata yang pernah Ibu alami. Tidak ada jawaban benar ataupun salah. Yang kami nilai adalah bagaimana Ibu menghadapi situasi-situasi tertentu di pekerjaan. Baik, kemudian. Baik, sebelumnya silahkan perkenalkan identitas Ibu terlebih dahulu. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nada Irsa Gusriansi. Saya lahir di Madiun tanggal 16 Agustus tahun 1995. Jadi saya sekarang
berumur 30 tahun. Kemudian sampai sekarang terhitung 5 tahun sudah saya menjabat sebagai manajer Departemen Alternatif dan Bisnis Digital. Kemudian saya ingin mempromosikan diri saya untuk naik jabatan di Kepala Grup Pemasaran Saluran Alternatif dan Langsung. Begitu Ibu. Baik, kalau begitu kita mulai sesi wawancara. Pertama, ceritakan situasi ketika Anda menghadapi penurunan performa pada salah satu saluran digital. Bagaimana Anda mengumpulkan data dan menganalisis faktor penyebab utama sebelum menentukan langkah perbaikan. Oke, baik Ibu. Jadi sebelumnya saya pernah menghadapi penurunan performa pada kanal affiliate marketing yang terlihat dari turunnya traffic dan conversion rate. Kemudian saya mengumpulkan data dulu dari analisis, kemudian CRM dan dashboard campaign. Lalu menganalisis perubahan algoritma platform serta kendala teknis pada landing page. Kemudian setelah itu saya menemukan dua penyebab utama tersebut. Kemudian saya melakukan refresh materi campaign, kemudian optimalisasi target dan memperbaiki load time halaman. Hasilnya, waktu itu saya pernah kenal kembali membaik dalam 3 minggu. Waktu itu hasilnya itu performa kanal kembali membaik dalam 3 minggu setelah perbaikan. Gitu. Baik, setelah Anda menemukan akar permasalahan dalam proyek digital atau kampanye pemasaran, bagaimana Anda mengembangkan beberapa alternatif solusi? Apa pertimbangan utama Anda dalam memiliki tindakan yang terbaik? Waktu itu setelah menemukan akar masalahnya, saya mengembangkan beberapa alternatif solusi dengan melibatkan tim terkait dan melihat opsi dari isi konten gitu. Kemudian teknis serta performa, saya menilai setiap pilihan berdasarkan dampaknya pada target bisnis, kecepatan implementasi, kebutuhan sumber daya dan risikonya. Dari penilaian tersebut, saya memilih solusi yang memberikan hasil paling efektif, efisien, dan selaras dengan strategi bisnis. Begitu. Baik, selanjutnya, pernahkah Anda harus mengambil keputusan penting secara cepat di tengah tekanan? Misalnya, saat sistem digital perusahaan mengalami gangguan, bagaimana Anda memastikan keputusan tersebut tetap logis dan efektif? Baik, saya pernah mengambil keputusan cepat saat sistem digital mengalami gangguan, di mana di tengah tekanan saya mengumpulkan informasi inti dari tim terkait, menentukan prioritas, kemudian memilih tindakan sementara yang paling aman dan minim resiko. Begitu. Kemudian dengan fokus pada 2 data dan koordinasi cepat, saya memastikan keputusan tetap logis dan efektif. Baik, setelah solusi itu diterapkan, bagaimana suatu permasalahan bisnis digital? Bagaimana Anda menilai keberhasilan tindakan tersebut? Indikator atau ukuran apa yang Anda gunakan untuk mengevaluasinya? Baik, setelah solusi diterapkan, saya menilai keberhasilannya dengan memantau KPI utama seperti traffic, conversion rate, atau penurunan error, lalu membandingkannya dengan data sebelum dan sesudah. Begitu. Kemudian juga performa kembali stabil, menunjukkan tren positif dan tidak menimbulkan dampak negatif lain. Begitu. Kemudian saya menganggap solusi tersebut berhasil. Begitu. Baik, bisa diceritakan bagaimana Anda mengumpulkan data atau informasi ketika ingin mengevaluasi efektivitas salah satu kampanye digital Astralife? Sumber data apa saja yang Anda gunakan? Baik, kalau untuk mengevaluasi sendiri efektivitas kampanye digital, saya mengumpulkan data dari Google Analytics, kemudian dashboard tadi, media ads, dan CRM untuk melihat traffic, kemudian performa iklan, serta kualitas dan konferensi leads.
Begitu juga, saya juga melengkapi dengan insight dari tim konten, partner channel, dan laporan teknis jika diperlukan, sehingga evaluasi kampanye menjadi lebih mudah. Begitu, Ibu. Lalu ketika menghadapi penurunan performa pada salah satu saluran pemasaran digital, bagaimana Anda menentukan informasi mana yang benar-benar relevan dan penting untuk memahami akar masalahnya? Baik, saat performa menurun, saya fokus pada data yang paling berkaitan dengan perubahan hasil. Kemudian seperti traffic, kemudian conversion rate, kualitas lead, kemudian data kondisi teknis, dan membandingkan tren-tren sebelum dan sesudah dan melihat korelasinya. Jadi dengan perubahan konten, algoritma, atau sistem, saya dapat menentukan informasi yang benar-benar relevan untuk menemukan akar masalah. Begitu. Baik, selanjutnya, bagaimana Anda menganalisis data yang sudah diperoleh dan menggunakannya untuk mengambil keputusan strategis, misalnya dalam menentukan prioritas pengembangan saluran digital baru? Jadi saya menganalisis data dengan melihat tren, Ibu. Kemudian pola pertumbuhan serta potensi kontribusi setiap saluran terhadap target bisnis. Kemudian di sana saya membandingkan peluang, kebutuhan sumber daya, dan risiko tiap opsi. Hasil analisis tersebut kemudian saya gunakan untuk menentukan saluran mana yang memiliki dampak paling besar dan paling realistis untuk diprioritaskan dalam pengembangan. Gitu. Baik, bisa diceritakan pengalaman Anda saat menghadapi tantangan dalam pengembangan saluran digital. Inovasi atau ide kreatif apa yang Anda temukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana hasilnya bagi bisnis? Jadi untuk saya pribadi pernah menghadapi tantangannya ketika salah satu saluran digital baru yang kami kembangkan tidak menghasilkan leads berkualitas sesuai target. Kemudian untuk mengatasinya, saya melakukan riset cepat terhadap perilaku audiens dan menemukan bahwa mereka lebih responsif terhadap pendekatan edukatif daripada pendekatan langsung. Begitu. Dari situ, saya mengembangkan ide konten berbasis interaktif tools yang mana seperti kalkulator, proteksi, dan mini assessment kebutuhan asuransi. Inovasi ini membuat engagement meningkat, kualitas lead membaik, dan kontribusi saluran tersebut terhadap penjualan bertumbuh secara konsisten dalam beberapa bulan. Begitu. Baik, lalu pernahkah Anda mempertanyakan cara kerja atau strategi pemasaran yang sudah lama digunakan di perusahaan Astralife karena dianggap kurang efektif? Apakah langkah yang Anda ambil untuk membawa perubahan dan bagaimana Anda meyakinkan tim atau alasan? Jadi saya pernah mempertanyakan sebuah strategi pemasaran ya. Saya pernah menanyakan sebuah strategi pemasaran lama yang mulai kurang efektif. Yang mana saya mengumpulkan data pembanding untuk menunjukkan penurunannya dan menyiapkan alternatif pendekatan yang lebih relevan dengan mempresentasikan bukti, kemudian potensi perbaikan dan rencana yang terukur kepada atasan dan tim. Saya berhasil meyakinkan mereka semua untuk mencoba strategi baru, begitu, yang kemudian meningkatkan performa saluran. Baik, selanjutnya bagaimana Anda memastikan setiap anggota tim digital menjalankan tugasnya sesuai target dan tenggat waktu? Apakah Anda memilih sistem atau prosedur tertentu untuk memantau kemajuan pekerjaan? Jadi untuk itu saya memastikan setiap anggota tim bekerja sesuai target dan tenggat waktu dengan menetapkan clear objektif di awal, lalu memecahnya menjadi tugas mingguan yang terukur. Kemudian untuk membantu progres, saya menggunakan sistem project tracking seperti dashboard mingguan atau task management tool, serta melakukan check-in rutin untuk melihat hambatan dan kebutuhan support. Kemudian dengan cara ini saya bisa memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, intervensi
dapat dilakukan jadi dengan ini semua saya bisa memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan intervensi dapat dilakukan lebih cepat bila ada resiko keterlambatan. Begitu. Baik, selanjutnya bisa diceritakan saat Anda harus menangani beberapa proyek digital sekaligus dengan sumber daya yang terbatas. Bagaimana Anda menentukan prioritas dan membagi waktu agar semua proyek tetap berjalan optimal? Baik Ibu, sebelumnya saya itu pernah menangani beberapa proyek digital sekaligus dengan sumber daya terbatas. Untuk menentukan prioritas pekerjaannya, saya menilai setiap proyek berdasarkan urgensi, kemudian dampak bisnis dan resiko jika tertunda. Dari situ saya menyusun urutan pekerjaan yang paling kritis dulu dan membagi waktu tim secara proporsional sesuai kebutuhan setiap proyek. Kemudian saya juga membuat jadwal mingguan dan check-in rutin agar proses tetap terkontrol. Dengan pendekatan ini, semua proyek bisa berjalan optimal meskipun sumber daya terbatas, istilahnya kayak gitu. Baik, selanjutnya bagaimana Anda menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mengembangkan saluran pemasaran digital Astralife? Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk memastikan kedua rencana tersebut saling berkaitan? Baik, jadi saya menyusun rencana jangka pendek dengan fokus pada perbaikan cepat. Kemudian seperti optimasi konsisten. Jadi saya menyusun rencana jangka pendek dengan fokus pada perbaikan cepat seperti optimasi konsisten. Kemudian iklan dan funnel. Sementara rencana jangka panjang diarahkan pada pengembangan saluran baru seperti peningkatan kapabilitas data dan investasi teknologi. Kemudian agar selaras, saya memastikan langkah jangka pendek menjadi dasar bagi inisiatif jangka panjang dan melakukan review belaka untuk menjaga konsistenannya. Baik, saat terjadi perubahan mendadak dalam strategi pemasaran, bagaimana Anda meninjau ulang prioritas kerja tim agar tetap fokus pada sasaran utama perusahaan? Baik, untuk saat strategi berubah, mungkin saya langsung meninjau kembali tujuan utama perusahaan dulu, kemudian lalu mengurutkan ulang pekerjaan berdasarkan dampaknya. Saya mengalihkan sumber daya ke inisiatif yang paling penting dan segera mengkomunikasikan prioritas baru kepada tim agar semua tetap fokus pada sasaran. Baik, sebagai manajer, bagaimana Anda menangani tugas-tugas administratif seperti pelaporan, koordinasi anggaran, atau dokumen proyek tanpa mengabaikan aspek strategis pekerjaan Anda? Jadi saya menangani tugas administratif itu dengan menjadwalkannya secara rutin ya, dan menggunakan alat kerja yang memudahkan pelaporan, kemudian anggaran dan dokumentasi. Jadi saya akan menangani tugas administratif dengan menjadwalkannya rutin dan menggunakan alat kerja yang memudahkan pelaporan, anggaran, dan dokumentasi. Dengan itu, pekerjaan administrasi tetap terselesaikan tanpa menunggu. Fokus saya pada aspek yang strategis, di mana saya juga mendelegasikan bagian yang bisa ditangani tim. Kemudian sehingga saya tetap dapat memprioritaskan pengambilan keputusan dan arah pengembangan bisnis digital. Seperti itu. Baik, bisa diceritakan pengalaman ketika Anda harus menyesuaikan gaya kerja atau pendekatan kepemimpinan karena perubahan tanggung jawab, target bisnis, atau karakter tim yang berbeda. Apa yang Anda lakukan agar tetap efektif dalam situasi tersebut? Jadi saya tuh pernah menyesuaikan gaya kepemimpinan saya ketika memimpin tim dengan karakter yang lebih teknis dan detail oriented. Untuk tetap efektif, saya memperlambat tempo komunikasi
Jadi memberikan arahan yang lebih terstruktur serta lebih sering melakukan check-in untuk memastikan keselarasan dengan menyesuaikan pendekatan pada kebutuhan tim dan tuntunan target baru. Kolaborasi menjadi lebih lancar dan hasil kerja tetap. Dengan demikian, kolaborasi menjadi lebih lancar dan tetap optimal. Baik, pernahkah Anda mengalami situasi sulit seperti kegagalan proyek digital atau penolakan dari rekan kerja terhadap ide baru Anda? Bagaimana Anda mempertahankan semangat dan memotivasi tim untuk tetap bergerak maju? Jadi saya pernah mengalami kegagalan proyek digital. Saya mengalami proyek digital yang gagal dan mendapat penolakan terhadap ide baru, begitu. Kemudian saya menjaga semangat tim dengan fokus pada pembelajaran, yang mana menunjukkan peluang perbaikan dan memberi dorongan positif agar mereka melihat tantangan sebagai bagian dari proses. Jadi menstimulasi mereka bahwasannya tantangan adalah sebagian dari proses. Kemudian dengan komunikasi terbuka, tim termotivasi untuk tetap maju. Pernahkah Anda ceritakan pengalaman ketika Anda harus menghadapi tekanan tinggi, misalnya menjelang peluncuran proyek digital dengan tenggat waktu ketat atau perubahan mendadak dari manajemen? Bagaimana Anda menjaga ketenangan dan memastikan tim tetap produktif? Mungkin saya pernah menghadapi tekanan tinggi saat peluncuran proyek digital dengan tenggat yang sangat ketat ya, Ibu. Kemudian untuk tetap tenang, saya mencegah pekerjaan menjadi prioritas harian, menjaga komunikasi yang jelas, dan memastikan setiap orang tahu perannya. Jadi memastikan setiap orang itu tahu perannya, begitu. Kemudian saya juga memberikan dukungan langsung jika ada hambatan dan menjaga suasana kerja tetap positif. Dengan demikian, pendekatan ini tim tetap fokus dan produktif hingga proyek berhasil diluncurkan tepat waktu, begitu. Baik, pernahkah Anda menghadapi kritik atau penolakan terhadap ide Anda dari pihak lain? Bagaimana Anda merespons situasi tersebut secara profesional dengan tetap fokus mencari solusi terbaik bagi perusahaan? Jadi saya pernah menghadapi kritik terhadap ide yang saya ajukan. Dengan itu saya merespon hal tersebut dengan mendengarkan masukan secara objektif, kemudian menjelaskan data atau alasan di balik ide tersebut, lalu bersama-sama mengevaluasi opsi lain yang mungkin lebih sesuai, begitu. Kemudian dengan tetap profesional dan berfokus pada tujuan perusahaan, kami akhirnya menemukan solusi yang lebih baik dan lebih kuat dan dapat diterima semua pihak. Gitu. Baik, bisa diceritakan bagaimana Anda memastikan setiap proyek digital berjalan efisien tanpa mengorbankan ketelitian dan kualitas hasil kerja? Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan? Baik, untuk menjaga keefisiensian proyek, dengan saya melakukannya dengan membagi pekerjaan ke dalam tahapan yang jelas, yang mana menetapkan standar kualitas sejak awal, kemudian melakukan review cepat terhadap apa yang ada pada tiap milestone. Kemudian saya juga memastikan komunikasi rutin untuk mengatasi hambatan lebih awal, serta menggunakan tools manajemen proyek untuk agar alur kerja tetap terkontrol. Kemudian dengan kombinasi monitoring ketat dan proses yang terstruktur,
Kemudian kecepatan dapat dicapai pada kemudian kecepatan itu dapat tercapai tanpa mengorbankan ketelitian dan kualitas hasil. Gitu. Baik, bisa berikan contoh saat Anda harus menyelesaikan beberapa pekerjaan besar dengan tenggat waktu yang berdekatan. Bagaimana Anda memastikan semua target dapat tercapai tepat waktu dan sesuai harapan atasan? Baik, dulu itu saya pernah menangani beberapa pekerjaan besar dan dengan tenggat yang berdekatan gitu. Kemudian untuk memenuhinya, saya menyusun prioritas, mencegah tugas menjadi bagian kecil, dan memantau proses secara rutin. Dengan koordinasi yang jelas dan penyesuaian cepat jika ada hambatan, semua target dapat tercapai tepat waktu dan sesuai harapan atasan. Begitu. Dalam pekerjaan yang melibatkan banyak data dan aktivitas digital marketing, bagaimana Anda menjaga fokus dan memperhatikan detail agar tidak terjadi kesalahan yang bisa berdampak besar? Baik, untuk menjaga fokus sendiri, saya lakukan dengan menetapkan alur kerja yang terstruktur, melakukan double check pada data atau setting sampai, serta menggunakan checklist untuk tiap tahap yang penting. Kemudian jadi menceklis tiap apa-apa yang sudah dilakukan. Kemudian saya juga menjadwalkan waktu khusus untuk review tanpa gangguan, begitu. Kemudian sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan sebelum materi atau kampanye dijalankan. Baik, bisa diceritakan situasi ketika Anda perlu mengambil keputusan penting dalam proyek digital. Bagaimana Anda memastikan keputusan tersebut sudah dipertimbangkan matang-matang sebelum dijalankan? Saya itu pernah mengambil keputusan penting dalam proyek digital saat harus memilih antara melanjutkan kampanye yang performanya menurun atau menghentikannya dan mengalihkan anggaran, begitu. Kemudian untuk memastikan keputusan matang, saya menganalisis data performa secara menyeluruh, meminta masukan tim terkait, yang terkait. Kemudian saya menilai dampak bisnis dan resikonya. Setelah itu barulah saya memilih opsi yang paling memberikan hasil optimal dan sesuai dengan arah strategi. Begitu. Selanjutnya, ceritakan contoh ketika Anda mengambil inisiatif untuk memulai proyek atau perbaikan di area digital tanpa menunggu instruksi dari atasan. Apakah hasil yang Anda capai dari tindakan tersebut? Jadi saya pernah mengambil inisiatif untuk memperbaiki performa salah satu funnel digital yang mulai menunjukkan penurunan meskipun belum ada arahan dari atasan, begitu. Kemudian saya menganalisis data awal, menentukan adanya hambatan pada langkah input, lalu berkoordinasi dengan tim IT dan konten untuk melakukan optimasi cepat. Kemudian perbaikan ini meningkatkan kelancaran funnel dan membuat conversion rate naik dalam beberapa minggu, sehingga memberikan dampak positif yang tanpa harus menunggu instruksi terlebih dahulu. Baik, pernahkah Anda memimpin proyek jangka panjang yang menuntut komitmen dan konsistensi tinggi, misalnya pengembangan platform digital baru? Bagaimana Anda menjaga motivasi diri dan tim sampai tujuan tercapai? Jadi saya pernah memimpin proyek jangka panjang dalam pengembangan sebuah platform digital baru. Kemudian untuk menjaga motivasi, saya menetapkan target-target kecil yang bisa dirayakan bersama, begitu. Kemudian itu juga untuk menjaga komunikasi rutin agar semua tetap terarah, serta memberikan dukungan saat ada hambatan, dengan membagi proses ke tahap-tahap yang jelas dan mempertahankan suasana kerja yang positif, memotivasi tim tetap stabil dalam bekerja, kemudian hingga proyek berhasil diselesaikan.
Baik, apa langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mengembangkan kemampuan diri agar siap memegang tanggung jawab yang lebih besar seperti posisi head group? Bagaimana upaya tersebut membantu kinerja Anda sejauh ini? Baik, untuk saya sendiri mungkin mengembangkan kemampuan diri saya dengan mengikuti pelatihan relationship atau leadership ya, bukan relationship. Kemudian memperdalam analisis data dan strategi digital, serta terlibat dalam proyek lintas departemen. Saya juga akan rutin meminta feedback untuk meningkatkan cara kepemimpinan, begitu. Upaya ini membuat saya lebih siap mengelola tim, kemudian memahami bisnis secara menyeluruh, dan menangani tanggung jawab yang lebih besar seperti peran di herd group. Baik, bisa diceritakan pengalaman ketika Anda harus mempresentasikan ide atau strategi digital di depan manajemen senior maupun tim lintas departemen. Bagaimana Anda menyesuaikan cara komunikasi agar pesan Anda tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh audiens yang berbeda? Baik, dalam mempresentasikan strategi digital, ya, saya menyesuaikan penyampaian berdasarkan audiens. Untuk manajemen senior, saya fokus pada insight strategis, dampak bisnis, dan ROI menggunakan visualisasi data yang ringkas. Kemudian untuk tim lintas departemen, saya menjelaskan langkah operasional, kemudian alur kerja dan tugas masing-masing anggota dengan contoh yang konkret, begitu. Kemudian dengan menyesuaikan gaya komunikasi itu, pesan tersampaikan, harapannya pesan akan tersampaikan dengan jelas, kemudian audiens memahami konteksnya, dan kolaborasi tim akan tetap produktif, begitu. Baik, bisa diceritakan pengalaman Anda dalam menulis laporan atau proposal proyek digital untuk manajemen. Bagaimana Anda memastikan isi tulisan tersebut jelas, ringkas, dan sesuai format formal perusahaan? Jadi untuk menulis laporan proyek digital untuk manajemennya, mungkin saya selalu memulai dengan membuat kerangka isi yang menyoroti tujuan, kemudian progres, tantangan, dan rekomendasi. Kemudian setiap poin dijelaskan secara ringkas berbasis data dan menggunakan bahasa yang formal sesuai standar perusahaan. Kemudian saya juga melakukan proofreading dan meminta feedback rekan untuk memastikan kejelasan dan konsistensi hasilnya. Kemudian hasil dari itu semua diharapkan laporan itu mudah dipahami manajemen dan siap dijadikan dasar pengambilan keputusan yang strategis, begitu. Baik, bisa diberikan contoh situasi ketika Anda harus menyesuaikan gaya penulisan, misalnya saat membuat komunikasi untuk audiens berbeda, seperti laporan eksekutif untuk direksi dan pesan promosi digital untuk pelanggan. Bagaimana Anda menyesuaikan bahasa dan nada agar tetap efektif bagi masing-masing pihak? Saya pernah membuat laporan eksekutif untuk direksi sekaligus materi komunikasi digital untuk pelanggan. Kemudian untuk direksi, saya menggunakan bahasa formal, ringkas, dan fokus pada data serta insight strategis. Kemudian sedangkan untuk pelanggan, saya menyesuaikan nada menjadi lebih persuasif, sederhana, dan menarik secara visual, gitu. Kemudian dengan menyesuaikan bahasa dan nada sesuai audiens, harapannya itu pesan tersampaikan secara efektif, kemudian tujuan komunikasi juga tercapai, dan setiap pihak mendapatkan informasi yang relevan, begitu. Baik, selanjutnya ceritakan pengalaman ketika Anda memimpin rapat tim dan menerima berbagai masukan atau pertanyaan dari anggota. Bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami dan menghargai pendapat mereka? Jadi saat memimpin rapat tim proyek digital, banyak anggota mengajukan pertanyaan dan masukan terkait alur kerja ya. Sedangkan
saya mendengarkan secara aktif dulu, kemudian mengulang poin mereka untuk memastikan pemahaman. Begitu. Kemudian dengan memberikan tanggapan yang jelas serta berbasis data, saya juga menindaklanjuti saran yang relevan dengan langkah konkret. Kemudian pendekatan ini juga menunjukkan penghargaan terhadap pendapat tim dan mendorong partisipasi lebih aktif di rapat berikutnya. Baik, selanjutnya pernahkah Anda berada dalam situasi di mana banyak informasi disampaikan dalam waktu singkat, misalnya saat diskusi dengan pihak manajemen? Bagaimana Anda menentukan informasi mana yang paling penting untuk ditindaklanjuti? Pernah waktu itu. Jadi saat rapat singkat dengan manajemen nih, banyak informasi strategis sekaligus disampaikan. Kemudian saya secara segera mencatat. Pertama, saya segera mencatat semua poin, kemudian memetakan prioritas berdasarkan dampak terhadap target proyek dan urgensi tindak lanjut. Kemudian poin-poin kritis dibahas lebih dahulu, sementara yang kurang mendesak dicatat untuk ditindaklanjuti kemudian. Pendekatan ini memastikan fokus tetap pada hal yang paling penting dulu dan tindakan tim akan lebih terarah dengan itu. Baik, selanjutnya dalam komunikasi dengan rekan kerja atau atasan, bagaimana Anda menggunakan pertanyaan untuk memperjelas informasi atau menggali pemahaman lebih dalam sebelum mengambil keputusan? Baik, dalam komunikasi dengan rekan sendiri ya atau atasan, saya menggunakan pernyataan terbuka untuk memperjelas informasi dulu, kemudian dengan mengekstrak detail penting sebelum mengambil keputusan. Misalnya, saya bertanya, bisa dijelaskan prioritas utama untuk proyek ini? Begitu, saya tanyakan dulu. Atau apa kendala terbesar yang diperkirakan? Begitu. Dengan itu, teknik ini memastikan saya memahami konteks penuh, meminimalkan asumsi, dan keputusan yang diambil tepat sasaran. Baik, bisa diceritakan pengalaman ketika Anda harus meyakinkan manajemen atau tim lain untuk menyetujui ide atau strategi digital yang Anda usulkan. Bagaimana Anda menyampaikan pesan agar mereka menerima gagasan Anda? Baik, jadi saat meyakinkan ya, saat meyakinkan manajemen menyetujui strategi digital, saya menyajikan data analisis, simulasi dampak, dan keuntungan bisnis secara visual. Saya juga menekankan alignment strategi dengan tujuan perusahaan dan memfasilitasi sesi tanya jawab. Gitu. Kemudian pendekatan ini akan membuat manajemen memahami manfaatnya dan akhirnya mendukung implementasi ide yang diusulkan. Begitu. Baik, pernahkah Anda menghadapi situasi di mana seseorang menolak atau kurang setuju dengan rencana Anda? Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan komunikasi agar dapat mempengaruhi pandangan orang tersebut tanpa menimbulkan konflik? Jadi ketika ada orang yang menolak rencana saya nih, saya akan mendengarkan dulu alasan mereka dengan penuh perhatian. Apa sih, kenapa sih? Gitu. Kemudian menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan mendekatkan data objektif, contoh konkret dan manfaat bagi tim. Saya juga mencari kompromi tanpa menurunkan tujuan proyek. Cara ini memengaruhi pandangan mereka secara konstruktif tanpa menimbulkan konflik. Begitu. Jadi kayak menstimulus mereka gitu. Baik, bisa diceritakan contoh saat Anda berhasil mendapatkan dukungan lintas departemen untuk menjalankan proyek digital. Apakah strategi yang Anda gunakan agar semua pihak berkomitmen pada tujuan bersama? Jadi dalam proyek digital, saya berhasil mendapatkan dukungan lintas departemen dengan memulai sesi alignment untuk menyiapkan tujuan, mendengarkan kendala masing-masing pihak, kemudian menyoroti manfaat bagi seluruh tim. Juga saya menetapkan tanggung jawab yang jelas, kemudian milestone bersama
serta mekanisme monitoring progres yang transparan begitu. Kemudian komunikasi rutin dan keterlibatan aktif membuat setiap pihak merasa dihargai sehingga mereka berkomitmen untuk menjalankan proyek sesuai tujuan bersama begitu. Baik, selanjutnya ceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi perbedaan pendapat atau konflik dengan rekan kerja dari departemen lain. Bagaimana Anda menjaga hubungan tetap positif sambil tetap menyampaikan pandangan Anda dengan profesional. Dalam proyek integrasi sistem digital, saya pernah berbeda pendapat dengan tim IT terkait prioritas fitur yang harus dikembangkan begitu. Kemudian saya tetap menjaga hubungan positif dengan mendengarkan perspektif mereka secara penuh dulu. Kemudian menyampaikan pandangan saya berbasis data dan dampak terhadap target perusahaan. Kemudian saya memfasilitasi diskusi untuk menemukan solusi kompromi dan memastikan keputusan diterima oleh semua pihak. Kemudian pendekatan ini harapannya bisa menjaga profesionalisme sekaligus hubungan kerja tetap harmonis tanpa konflik begitu. Baik, pernahkah Anda bekerja dengan anggota tim yang sedang menghadapi tekanan atau penurunan motivasi? Bagaimana Anda menanggapi perasaan dan kebutuhan mereka agar tetap produktif tanpa mengabaikan target kerja? Jadi pernah waktu itu pada suatu saat mengalami seperti itu. Kemudian salah satu anggota tim mengalami tekanan tinggi karena deadline proyek digital yang ketat gitu. Jadi deadline-nya itu ketat banget. Kemudian saya menanggapi dengan mendengarkan keluhan mereka dulu, menyesuaikan beban kerja sementara begitu. Jadi memposisikan diri saya dengan posisi mereka. Kemudian memberikan dukungan berupa coach. Jadi kayak pengarahan gitu, serta tips manajemen waktu. Saya juga menetapkan target yang realistis dan membantu proses secara berkala. Pendekatan ini membuat mereka merasa didukung, menjaga motivasi dan tetap produktif tanpa mengorbankan pencapaian target tim. Begitu. Baik, selanjutnya berikan contoh bagaimana Anda memanfaatkan jaringan kerja atau hubungan antar departemen untuk memperlancar pelaksanaan proyek digital. Bagaimana Anda memastikan hubungan tersebut digunakan secara profesional untuk mencapai tujuan perusahaan? Jadi dalam pelaksanaan proyek digital nih, saya memanfaatkan jaringan dengan tim IT atau pemasaran dan operasional untuk mempercepat koordinasi, troubleshooting sistem, dan sinkronisasi konten. Saya memastikan hubungan profesional dengan selalu jelas dalam komunikasi, menetapkan tanggung jawab, dan fokus pada tujuan proyek. Pendekatan ini memungkinkan hambatan diselesaikan lebih cepat, keputusan dibuat tepat waktu, dan proyek berjalan sesuai dengan target perusahaan. Baik, bisa diceritakan bagaimana Anda memimpin dan memotivasi tim digital agar tetap bersemangat mengerjakan proyek yang menantang namun tetap sejalan dengan tujuan perusahaan? Bagaimana Anda menyesuaikan tugas dengan kemampuan dan minat masing-masing anggota? Jadi dalam proyek digital yang menantang nih, saya memimpin dengan membagi tugas sesuai kemampuan dan minat anggota tim, sehingga setiap orang dapat berkontribusi secara optimal. Jadi mereka akan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian saya menetapkan tujuan yang jelas dan terstruktur sambil memberikan dukungan, coaching, dan apresiasi atas pencapaian kecil. Kemudian komunikasi rutin dilakukan untuk memantau progres dan mendengar kendala mereka. Apa sih yang susah dalam pengerjaan? Kemudian pendekatan ini diharapkan untuk bisa untuk menjaga motivasi mereka, kemudian memastikan tim tetap fokus dan hasil proyek selaras dengan tujuan perusahaan. Gitu. Baik, selanjutnya bagaimana cara Anda memberikan umpan balik kepada anggota tim agar mereka dapat berkembang tanpa membuat mereka merasa tersinggung atau kehilangan motivasi? Dapatkah Anda berikan contoh situasi nyatanya?
Eh, saya memberikan umpan balik dengan pendekatan spesifik berbasis fakta dan disertai saran perbaikan yang jelas. Misalnya, seorang anggota tim mengalami keterlambatan input data klien. Kemudian, saya menjelaskan dampak keterlambatan tersebut itu apa. Kemudian menunjukkan contoh perbaikan dan menekankan kepercayaan bahwa mereka mampu meningkatkan performa. Kemudian saya juga akan membantu progres dan memberikan apresiasi ketika ada perbaikan. Pendekatan ini nantinya akan membuat anggota tim merasa didukung dan tetap termotivasi serta berkembang secara profesional. Baik, selanjutnya menurut Anda, bagaimana cara membangun kepercayaan dan rasa hormat dari tim maupun rekan kerja, terutama ketika Anda harus memimpin proyek besar lintas departemen? Dapatkah Anda ceritakan pengalaman di mana Anda berhasil memperoleh dukungan penuh dari tim? Jadi untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat itu saya selalu memulai dengan mendengarkan masukan tim dan rekan kerja dulu. Bersikap transparan, netral. Kemudian dalam pengambilan keputusan, saya menepati komitmen yang dibuat. Dalam proyek kampanye digital lintas departemen, saya mengadakan sesi alignement, menetapkan tanggung jawab yang jelas, dan memberikan update progres secara rutin. Kemudian pendekatan ini nantinya akan membuat tim merasa didengar dan dihargai, sehingga mereka mendukung penuh inisiatif dan bekerja sama secara maksimal hingga tercapainya target. Baik, selanjutnya ceritakan pengalaman ketika Anda harus bekerja sama dengan tim dari departemen lain untuk mencapai target pemasaran digital tertentu. Bagaimana Anda memastikan kerjasama berjalan efektif dan tujuan bersama dapat tercapai? Dalam salah satu kampanye pemasaran digital ya Mbak, saya bekerja sama dengan tim IT dan konten untuk memastikan implementasi strategi berjalan dengan lancar. Saya memastikan kerjasama efektif dengan menyelaraskan tujuan dulu, kemudian menetapkan tanggung jawab yang jelas dan membuat timeline yang disepakati bersama. Komunikasi rutin dan update progres harian dilakukan untuk mengantisipasi hambatan, dan dengan koordinasi yang baik, target kampanye tercapai tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi bisnis. Baik, selanjutnya bagaimana cara Anda mengkomunikasikan keputusan atau perubahan strategi proyek pada tim agar semua anggota memahami dan dapat segera menyesuaikan langkah kerjanya? Jadi saat ada perubahan strategi proyek nih, saya menyampaikan keputusan melalui kombinasi komunikasi langsung dan dokumentasi tertulis. Saya menjelaskan tujuan dulu, kemudian prioritas dan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan, sekaligus membuka sesi tanya jawab agar semua anggota tim memahami konsep dan implikasi perubahan. Kemudian selain itu, saya akan memantau proses awal untuk memastikan adaptasi berjalan dengan lancar. Dan pendekatan ini memastikan setiap anggota tim cepat menyesuaikan langkah kerja tanpa kebingungan. Baik, selanjutnya pernahkah Anda menghadapi situasi di mana semangat kerja tim menurun? Apa yang Anda lakukan untuk membangun kembali rasa kebersamaan dan semangat kerja di antara anggota tim? Baik. Pernah dalam proyek dengan deadline yang ketat, semangat tim menurun karena beban kerja yang sangat tinggi dan tekanan SLA. Saya membangun kembali motivasi dengan mendengarkan sesi one on one untuk mendengarkan kendala masing-masing anggota. Kemudian memberi apresiasi atas pencapaian dan menekankan tujuan bersama. Saya juga memfasilitasi sharing session untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman. Hasilnya nanti rasa kebersamaan kembali tumbuh dan semangat kerja meningkat dan tim mampu bekerja secara lebih efektif lagi.
Baik, selanjutnya ceritakan pengalaman ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik antara tim Anda dan departemen lain. Misalnya terkait prioritas proyek digital, bagaimana Anda mengenali sumber konflik dan menanganinya secara terbuka namun tetap profesional. Baik, dalam salah satu proyek digital, tim saya berbeda pendapat dengan departemen lain yang terkait prioritas fitur yang harus diutamakan. Saya mengenali sumber konflik dengan mendengarkan kekhawatiran masing-masing pihak dan memetakan dampaknya terhadap target perusahaan. Kemudian selanjutnya saya memfasilitasi diskusi terbuka untuk menemukan solusi kompromi dan menyepakati prioritas bersama. Progres ini dipantau secara rutin, kemudian komunikasi juga dijaga secara transparan, kemudian sehingga konflik terselesaikan secara profesional tanpa merusak hubungan kerja. Begitu. Baik. Berikan contoh situasi di mana Anda berhasil menyelesaikan konflik dalam tim dengan cara yang membangun dan tetap menjaga hubungan kerja yang baik. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk mencapai solusi yang diterima semua pihak? Baik, untuk itu dalam proyek integrasi sistemnya, tim IT dan operasional sempat berselisih soal prioritas tugas. Kemudian saya memfasilitasi diskusi terbuka untuk mendengar kedua pihak. Mencari titik temu dari kedua pihak ini, saya akan mencari titik temu dan menyusun opsi kompromi yang realistis. Kemudian tanggung jawab saya tetapkan dengan jelas dan progres dipantau secara rutin. Akhirnya kedua konflik ini akan terselesaikan. Semua pihak setuju dengan solusi dan hubungan kerja akan berjalan tetap positif seiring berjalannya waktu. Begitu. Baik, sesi wawancara sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat komprehensif sepanjang wawancara ini. Semua informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu dalam proses asesmen kompetensi untuk posisi yang dilamar. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk sampai pada titik wawancara ini. Baik, saya Putri Yantu Nafasa. Apabila ada salah kata selama sesi wawancara ini, mohon maaf dan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.